Halo, selamat datang teman-teman semuanya di video pembelajaran kali ini. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya, di video ini saya akan memberikan tutorial ya, bagaimana cara membuat sebuah postingan ya dengan jenis carousel ya. Jenis carousel menggunakan Canva ya, menggunakan aplikasi Canva. Tetapi versinya Canva-nya yaitu di laptop ya, atau di desktop ya teman-teman semuanya. Jadi tampilan Canva kalau di komputer atau di laptop tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya memang sedikit berbeda dengan tampilan Canva yang ada di HP Android ya teman-teman semuanya. Nah, terkait dengan konten yang akan kita buat, yaitu konten carousel yang nantinya akan kita posting di Instagram kita ya, Instagram kita. Jadi konten carousel ini adalah konten yang memang image-nya itu tidak satu, tetapi image-nya ada banyak. Ini contohnya teman-teman semuanya. Ini adalah Instagram, dan ada Instagram. Kemudian salah satu ciri kalau konten itu bentuknya carousel ya, itu dia memiliki image yang banyak ya. Ada beberapa image, lebih dari satu, seperti ini. Jadi saat kita gerakkan slide-nya, maka nanti akan bergerak seperti ini teman-teman semuanya. Nah, seperti ini adalah contoh dari konten carousel ya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya untuk membuat konten carousel ini sebenarnya bisa kita buat, misalnya kita mau membuat ada 6 image ya, 6 image atau 3 image, kita bisa membuat satu persatu ya, seperti halnya kemarin saat pembelajaran kita di video sebelumnya membuat konten image single ya, atau feed single ya, kemarin sudah saya ajari. Ini hampir sama, sebenarnya bisa juga seperti itu, hanya saja teman-teman semuanya, saat kita membuat konten carousel itu dengan satu persatu ya, satu persatu, satu image satu, maka akan sedikit lama. Nah, maka pada pembelajaran video kali ini saya akan mengajarkan ke teman-teman semuanya, akan saya berikan tutorial. Misalnya kita akan membuat konten carousel itu dalam bentuk langsung ya, dalam bentuk langsung, sehingga kalau nantinya akan bentuk langsung, misalnya kita membuat 6 image, kita akan membuat di Canva itu dengan ukuran yang langsung memanjang, yang kemudian kita akan melakukan split image ya menjadi 6 dengan bagian yang hampir sama, dengan bagian atau ukuran dimensi yang sama ya, sehingga nanti salah satu keunikan dari bentuk carousel, bentuk konten carousel yang kita buat dengan dimensi yang sama, kita setting dengan sama, maka nanti antara potongan image 1 dengan potongan image kedua sampai dengan potongan image kelima itu seperti gambar yang menyambung, sehingga bentuk dari konten carousel saat nanti diposting di Instagram itu seperti menyambung, jadi kelihatan lebih menarik. Dan juga terkait dengan pembuatannya itu tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu ribet ya, harus satu persatu. Nah, teman-teman semuanya, saat kita membuat konten carousel menggunakan Canva dengan ukuran yang panjang, misalnya kita akan membuat konten carousel itu ada 6 image ya, maka nanti teman-teman semuanya, saat kita membuat display gambar, display tempat kita melakukan desain gambarnya, kita akan menggunakan menu ya, yaitu kita akan menggunakan menu customer size di sini ya. Jadi kita menggunakan menu customer size, tinggal kita membuat ukuran display saat kita mau mendesain dari gambar ini. Nah, misalnya kalau kita kalau kita membuat 6 gambar, berarti di panjangnya ini ya kita tinggal membuat ukuran 6 kali, kemudian berapakah kali setiap kali panjangnya. Nah, kalau kita mau membuat konten carousel seperti ini teman-teman semuanya, kita harus menghitung terlebih dahulu dengan alat hitung bantuan. Misalnya kita akan membuat satu panjang dari satu image itu misalnya sesuai dengan ukuran yang ada di Instagram 1080. Maka kita kalikan
kita kalikan 6 ya, kita kalikan 6, maka nanti akan ketemu panjangnya yang harus kita masukkan di bagian panjang ini adalah 6480 dengan settingan jodinya adalah pixel. Kemudian lebarnya ya, lebarnya itu 1080 pixel. Maka setelah kita isikan dengan angka yang memang sesuai dengan ukuran, karena kita ingin membuat 6 image carousel ya teman-teman semuanya, tinggal kita klik. Kalau sudah kita isikan panjangnya 6480 pixel, kemudian tingginya atau lebarnya itu 1080 pixel, maka kita tinggal klik create ya. Ya, teman-teman semuanya, setelah kita membuat ukuran tadi ya, ukuran display media tempat kita mendesain image yang nantinya akan kita potong ya menjadi 6 bagian yang sama, maka berikutnya kita akan melakukan pendesainan konten itu menjadi konten carousel yang nantinya akan kita potong menjadi 6. Nah, konten yang akan saya buat ini sebenarnya idenya ini ya. Jadi saya ingin membuat konten tentang tip ya, cara merawat batik ya, batik kesayangan ya. Ini ada sekitar 5 tip ya yang nanti akan saya masukkan ke konten carousel ya, konten carousel ya, konten carousel ya. Jadi untuk tip pertama nanti di slide kedua, tip kedua di slide ketiga, tip ketiga itu di slide keempat, sampai dengan nanti tip kelima itu di slide keenam. Nah, seperti itu, inginnya seperti itu. Kemudian sudah saya sediakan gambarnya teman-teman semuanya, itu sudah saya sediakan gambarnya atau bahan desainnya sudah saya siapkan. Oke, bahan konten ini ada beberapa gambar yang memang sudah saya siapkan. Di antara gambar-gambar ini memang gambarnya masih ada yang ori maupun ada gambar yang memang sudah saya hilangkan backgroundnya menggunakan aplikasi remove background ya, untuk penghilang background belakang ya, background belakang. Nah, berikutnya teman-teman semuanya, setelah display panjang tadi ya 6480 kali 1080 pixel ini memang sudah dibuat, maka langkah berikutnya kita akan membuat kerangka dari atau membuat batasan dari 6 slide yang nanti akan kita potong ya, dengan cara pertama, teman-teman semuanya, kita masukkan background. Ambil foto ya. Nah, coba cari yang medianya. Oke, kita masukkan ya. Kemudian gambar kedua misalnya ini supaya sedikit berbeda, kita masukkan. Oke, kita tarik ya. Ini terkait dengan pemilihan background ini, teman-teman silahkan nanti mencari ya dengan desain yang sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya kan. Oke, ini dan yang terakhir kita coba untuk masukkan background ini ya, ini misalnya seperti itu ya. Oke, maka teman-teman semuanya, background ini sudah lengkap ya teman-teman. Maka berikutnya kita tinggal mendesain ya, kira-kira
apa yang akan kita ungkapkan, ide konten apa yang akan kita ungkapkan ke konten carousel ini. Seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman semuanya, untuk bahannya memang sudah saya siapkan. Jadi saya ingin membuat karena ya ingin membuat konten edukasi yang kaitannya dengan merawat batik ya, karena memang seperti yang saya sampaikan, seperti kemarin dalam video kemarin saat pembuatan akun profesional itu, akun profesional yang saya buat itu adalah akun toko untuk batik, maka karena saya tidak ingin selalu membuat konten konten produk ya, konten promosi, saya ingin memberikan konten edukasi, maka saya menggunakan ide konten ini. Tip merawat batik, tip merawat bahan batik kesayangan. Kita masuk ke Canva lagi teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk ke bagian tag, ambil heading ya. Kita ambil heading, kemudian kita geser menjadi ini adalah hook dari konten ini ya, atau judul ya dari konten ini. Nah ini kita copy aja supaya lebih cepat bisa nulis ya. Oke, tip merawat batik ya. Kalau kita ingin misalnya ingin merubah batik kesayangan, kita ingin menambahkan gambar ya, misalnya gambar ini misalnya tadi tema background. Oke, masukkan. Ini kita masukkan ke bagian pembatas lah ya, supaya kelihatan antara slide 1 dengan slide kedua seperti yang saya sampaikan tadi, menyambung ya, menyambung. Nah, kira-kira ingin kita tambahi elemen apa supaya bagian yang masih kosong-kosong ini itu kelihatan bagus ya. Misalnya kita mau memberikan bunga ya, misalnya bunga, kita cari yang sekiranya tidak pro ya, tidak pro, misalnya ini tidak pro, grafik, bunga grafik. Oke, misalnya ini ya teman-teman, kita masukkan supaya tidak terlihat kosong lah, bahasanya seperti itu. Tidak kelihatan kosong di media yang ada. Oke, misalnya seperti ini, maka kita ini sudah jadi ya tampilan di slide pertama. Nah teman-teman semuanya, nah kita sudah membuat nih, tinggal kalau misalnya ingin menambahkan ya, menambahkan beberapa karakter, beberapa icon-icon tertentu, tinggal teman-teman tambahkan saja supaya tampilan nanti itu semakin menarik lagi dari konten teman-teman semuanya. Maka langkah berikutnya setelah gambar ini sudah sudah kelihatan ya teman-teman, maka langkah berikutnya kita akan melakukan pemotongan dari image ini ya, image desain yang telah kita buat itu menjadi 6 bagian sama. Kita untuk memotongnya kita menggunakan aplikasi internet juga, misalnya pakai Paint Tool ya, Paint Tools. Paint Tool ini adalah alat yang atau aplikasi yang bisa digunakan secara online, itu digunakan untuk memotong ya, untuk memotong gambar ya, untuk memotong gambar secara langsung. Tinggal kita masukkan nanti image-nya di sini, kemudian kita potong ya, kita potong sesuai dengan keinginan kita. Tetapi teman-teman semuanya, untuk bisa melakukan pemotongan di Paint Tool ini, teman-teman semuanya, kita harus download image ini dulu ya, image ini dulu. Kita download ya, download. Oke, kalau memang gambar atau karakter yang kita masukkan ke dalam desain ini tidak ada yang pro ya, maka
gambarnya akan tidak ada masalah saat kita melakukan pendownloadan. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjutkan untuk melakukan pemotongan image tadi menjadi 6 bagian yang sama menggunakan split image, yaitu Paint Tool ya. Kita masukkan atau di drop, kita masukkan tadi downloadannya ini ya teman-teman. Kemudian kita motongnya kan secara horizontal. Oke, menjadi berapa ini? Jadi 6. Oke, tinggal split image. Oke, ini sudah kelihatan teman-teman semuanya hasilnya. Ini ada di sini, kalau ada di masing-masing ini gambarnya. Kalau pengen download secara total, maka kita akan download, tapi versinya adalah zip ya, versinya zip. Kalau kita download versi zipnya, nanti kita ekstrak di komputer kita ya teman-teman semuanya. Ini sudah ke-download file dari hasil pemotongan Paint Tool tadi. Tinggal kita ambil zipnya, masukkan ke dalam folder Instagram. Bahan konten ini kita masukkan. Oke, sip. Kemudian sudah, tinggal kita ekstrak ya. Kita ekstrak teman-teman semuanya, ekstrak all. Oke, ekstrak. Oke, sudah terekstrak, maka teman-teman semuanya gambarnya sudah terekstrak seperti ini. Nah, tinggal kita nanti melakukan posting ya, posting di Instagram. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjutkan untuk melakukan pepostingan Instagram carousel 6 image carousel ini di Instagram kita. Image carousel yang telah kita split tadi ya, menggunakan Paint Tool tadi sudah kita potong menjadi 6 image ya, 6 image. Maka langkah berikutnya kita akan melakukan pepostingan konten feed carousel tadi ke Instagram yang kita kelola atau yang Instagram kita. Nah, untuk pepostingan ini saya tidak menggunakan aplikasi Instagram versi web yang ada di laptop, tetapi saya akan melakukan pepostingan itu di aplikasi Instagram yang ada di smartphone ya, yang ada di HP. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, pokoknya gimana caranya, 6 file split image yang telah kita potong tadi harus masuk ke memori yang ada di HP. Kita pindahkan ya dari laptop ke HP. Nah, ini teman-teman semuanya sudah kelihatan ya teman-teman, HP memorinya sudah masuk ya, image-nya 6 image-nya sudah masuk ke memori saya. Maka langkah berikutnya teman-teman, tinggal kita melakukan pepostingan carousel atau feed carousel itu lewat aplikasi Instagram yang ada di HP kita ya, yang ada di HP kita. Maka langkah berikutnya teman-teman semuanya, kita memilih menu yang ada di tengah ya, yang ada di tengah ini, yang tandanya plus ini. Kemudian karena kita akan melakukan pepostingan itu dengan versi carousel, kita klik ini ya, kita klik tanda ini ya, tanda file yang tertumpuk ini. Kemudian kita urutkan sesuai dengan urutan yang ada di gambar tadi ya. Ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, kemudian nomor 3, ini nomor 4, kemudian ini nomor 5, dan ini adalah yang terakhir, image yang terakhir, yaitu nomor 6. Dan kemudian kita klik selanjutnya. Nah, teman-teman semuanya bisa dilihat teman-teman, ini adalah tampilan kalau misalnya kita menggunakan carousel. Kalau kita membuat carousel itu dengan model menyambung ya, jadi dengan seperti itu, sehingga tampilan carousel nanti itu kemungkinan besar itu akan terlihat lebih bagus dan juga terlihat lebih menarik. Kenapa? Karena gambarnya itu seperti antara image 1 sampai dengan 2, 3 sampai 6 itu terlihat menyambung. Nah, tinggal nanti teman-teman semuanya kalau memang ingin membuat konten carousel itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan, silahkan nanti
kreasikan saja sesuai dengan imajinasi Anda masing-masing. Kemudian selanjutnya, oke, udah kelihatan ya teman-teman, ini menyambung. Tinggal kita masukkan caption ya, caption yang akan kita buat. Captionnya, misalnya, jangan biarkan batik kesayanganmu pudar. Dan kita buat bunda. Berikut ada tips untuk merawat kain batik agar selalu awet gitu ya, awet dan warna tidak pudar. Oke. Baik, kan gitu, kita kasih chat ya, apa namanya, kasih call to action ya, like, share konten ini, follow akun ini untuk fashion dan promo batik lainnya gitu. Kalau kita kasih hashtag ya, misalnya hashtagnya batik Metro, batik Lampung, kemudian kita kasih hashtag yang lain supaya gampang orang mencari, ketemu dengan akun kita ya, batik Lampung. Misalnya lagi batik pria gitu. Nah, ambil ya, batik pria ini ada banyak. Dan silahkan teman-teman semuanya masukkan lagi keinginan yang lain ya. Misalnya kita mau menambah lokasi ya, menambah lokasi untuk lokasi kita, boleh saja kan gitu. Nambah lokasi kita, misalnya Universitas Muhammadiyah Metro gitu. Kemudian teman-teman semuanya semua orang tinggal kita bagikan ya, kita bagikan. Oke, kita bagikan, maka konten carousel yang kita buat itu sudah bisa kita lihat ya teman-teman semuanya, untuk bisa kan gitu. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan dan juga postingan konten carousel. Dan teman-teman semuanya mungkin kaitannya dengan pembuatan tutorial pembuatan konten carousel sampai sini. Kita lanjutkan untuk video pembelajaran dan juga tutorial berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.